lingkungan setempat, apalagi dari famili dan dari para jemaah yang ikut partisipasi terselenggaranya semua dari sejak sebelum sepeninggalnya almarhum Hajah Musa Menyembuhkan istri saya sendiri dan sampai saat ini bahkan sampai selanjutnya. Semoga semua amal soleh yang telah dilakukannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin banyak kekurangan dalam berbagai hal, mohon doakan pintu maaf yang bisa luas-luasnya. Acara ini insya Allah akan diisi dengan nasihat-nasihat dari kita Bapak Haji Muhammad Tasnim dan berakhir dengan insya Allah dengan azan isya, sholat isya berjamaah dan nanti doa terakhir ditutup. Mohon kepada saya guru kita Ustaz Arafat untuk memimpin doa terakhir. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Muhtaramin, guru-guru kita bersama yang hadir pada malam ini, tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Bidu'a mata Allah biduli hayatihim. Semoga para guru diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, diberikan ketulusan, keikhlasan membimbing kita semua. Wabil khusus akhina billah Ustaz Al-Hajj Amiruddin beserta keluarga dengan kesabarannya, ketabahannya, keikhlasannya menjadikan asbab almarhumah Ibu Hajah Musafni Mokal binti Mokrim menjadikan asbab beliau diterima imannya, Islamnya, amal solehnya, diampuni kesalahan-kesalahannya, dan insya Allah kuburnya Allah jadikan Raudhah min riyadil jannah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah taksiyah rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, memberikan uswah di saat beliau bertakziah. Saat itu beliau bertakziah kepada salah satu sahabat yang bernama Abu Salamah. Apa yang beliau ingatkan tentang bertakziah? Di antara yang beliau sampaikan pada saat itu kepada para jamaah bertakziah itu, beliau berpesan la tadmu ala anfisaniyan illa bil asiyah tersebut. Jangan berdoa untuk beliau illa bi khairin, kecuali dengan baik. Itu adalah pesan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu semua ketika bertakziah, mulai dari pertama kali kita melaksanakan fardu kifayah yang dikenal dengan 4 perkara itu, memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, kemudian menyolatkannya, kemudian mengantarkan ke pemakaman, merupakan fardu kifayah yang keempat. Dan di situ Nabi berpesan tidak boleh kita berdoa teruntuk jenazah tersebut kecuali kebaikan-kebaikan. Itu yang diperintah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan baginda Nabi Muhammad ketika itu memberikan contoh, Bapak Ibu. Apa contohnya? Di saat itu beliau mencatatkan perintah untuk kita mendoakan, yaitu dengan menyatakan waqul dan katakanlah sebagaimana yang Rasulullah pada saat itu contohkan, Allahumma ighfir li Abi Salamah warham li Abi Salamah warfa' darajatin fil mahdiyyin. Beliau yang perintahkan kayak begitu. Jadi doa yang kita peruntukkan kepada almarhum dan almarhumah yang kita niatkan, yang diperintahkan Nabi pada saat itu langsung menyebut dengan nama seseorang yang Nabi Muhammad SAW saat itu bertakziah. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampuni Abu Salamah. Warham, dan kasihi Abu Salamah. Warfa, dan angkat derajatnya Abu Salamah. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita
melaksanakan takziah harus ittiba, mencontoh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan agar almarhumah yang kita doakan itu dalam ampunan Allah, dalam kasih sayangnya Allah, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi dalam doanya itu, kenapa kita nggak boleh mendoakan kecuali doa yang baik-baik itu? Karena doa-doa kita ini akan diijabah oleh Allah, akan dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena doa kita akan diaminkan oleh Allah. Li'annal malaikata tu'aminu ala ma taqulun. Karena ketika kita mengucapkan doa-doa tersebut, ada malaikat-malaikat Allah yang akan mengaminkan doa-doa kita. Di saat kita berdoa diaminkan oleh malaikat, insya Allah 100% doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaifiyah kita bertakziah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kita ini mengamalkan, mendoakan kepada para almarhumah, terus gak putus-putus, terus kita lakukan setiap saat, karena memang ini langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat yang tadi dibaca oleh guru kita langsung, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perintah untuk memohonkan ampunan kepada Allah, bakal saudara muslimin muslimat, mukminin mukminat, entah itu dalam kehidupan dunia ini ataupun sudah dipindahkan di alam barzakh, langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa mathwaakum. Allah memberikan perintah langsung berada dalam Quran surat Muhammad. Apa yang Allah perintahkan? Wa'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah yang berhak disembah. Kalimat la ilaha illallah ini yang diserukan oleh baginda Nabi, yang didakwahkan oleh baginda Nabi, bahkan baginda Nabi ketika mendakwahkan kalimat la ilaha illallah menghadapi ujian dan cobaan yang sangat luar biasa. Beliau dizalimi oleh orang-orang musyrikin. Beliau dianiaya oleh orang-orang musyrikin karena membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Mengenalkan manusia yang saat itu tidak kenal dengan Allah. Mereka kesehariannya ya'buduna li ghairillah, mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah patung-patung. Nama patung-patung itu dalam catatan sejarah atau dalam kitab sirah ada namanya Uzza, Lata, Manat, Hubal, Isab, Ailah. Ini patung-patung yang ada di dalam sekitar Baitullah pada masa itu, yang ditaruh oleh kaum musyrikin pada masa itu. Ditaruh juga di dalam Gunung Safa dan Gunung Marwah. Di saat itulah baginda Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengenalkan mereka agar kenal dengan Sang Penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa risalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Keagungan kalimat la ilaha illallah ini, baginda Nabi menyatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling bagus yang aku ucapkan diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah kalimat la ilaha illallah. Maka perintah dari Allah, himbauan dari Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan kecuali yang berhak disembah kecuali hanya Allah.
Ketika kalimat ini sudah ada dalam ucapan kita, kalimat ini sudah ada dalam keyakinan kita, bahkan kalimat ini sudah menyertai dalam kehidupan kita kesana kembali, maka kita nanti mendapatkan amar perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap guru kita, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para ajengan, setiap memimpin zikir, alaiha nahya wa alaiha namut, dan wafatku nanti kepingin juga tetap dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah wafatnya hidupnya dengan la ilaha illallah, wafatnya juga la ilaha illallah, yang kepingin lagi dibangkitkan dari kubur kita juga dengan kalimat la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa bihal asr insyaallahu minal amin. Kalau hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, wafatnya dengan kalimat la ilaha illallah, dibangkitkan dari kubur kita dengan kalimat la ilaha illallah, insyaallah 100% kita adalah masuk golongan minal aminin. Amin. Insyaallah kita semua orang yang selalu mengucapkan, meyakini, mengaplikasikan dalam kehidupan kita dengan kalimat la ilaha illallah, maka hidup kita dengan la ilaha illallah, wafat kita dengan la ilaha illallah, dan nantinya Allah berikan keamanan, dibangkitkan dari kubur kita dengan la ilaha illallah, terus berkumpul dengan yang membawa kalimat la ilaha illallah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kumpul dengan Nabi Muhammad, apa yang diharapkan? Nabi Muhammad mengajak kita, membimbing kita, memimpin kita dibawa ke surga, dan pintu surga dibuka lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalimat ini yang sudah diucapkan oleh kita, diyakini oleh kita, kemudian bersama dengan kehidupan kita, ada yang dikenal dengan dalam Islam muraqabah Allah. Hidup kita selalu dalam pantauan Allah, dalam pandangan Allah, dimanapun kita berada, di situ Allah memandang kita, di situ Allah bersama kita. Bahkan disebut dalam Al-Quran, aqrabu min hablil warid, Allah ini lebih dekat kepada kita daripada kedua urat nadi kita. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau sudah punya kalimat la ilaha illallah, apa yang diperintahkan oleh Allah? Fastaghfir li dzambik, mohon ampunan kepada Allah dengan dosa-dosa kita sendiri. Kira-kira kita punya dosa enggak, Pak? Banyak. Ibu-ibu punya dosa enggak, Bu? Banyakan ibu atau banyakan bapak? Ya begitu, Pak. Kalau ibu yang ditanyain katanya banyak dosanya bapak. Kalau bapak yang ditanyain banyak dosanya ibu. Kalau Islam yang menjawab, mau bapak mau ibu itu banyak dosa. Maka jawaban yang adil itu jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-insanu mahalul khata' wal nisyan. Manusia, mau laki, mau perempuan, mau dia berilmu tinggi ataupun kondisinya tidak berilmu, semuanya itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Perintahnya Nabi, perintahnya Allah. Kalau kita sudah punya kalimat la ilaha illallah, yang pertama mohon ampunan kepada Allah bakal dosa kita sendiri. Kita ini Bapak mohon ampunan sama Allah masih kurang banyak. Betul atau betul? Kalau istiqomah sholat jamaah di Masjid An-Nur itu sehari semalam baru 15 kali. Betul apa betul? Itu kalau istiqomah. Kalau nggak istiqomah, orangnya ngepet, ya kan? Ba'da zuhur 3, asar 3, maghrib 3, isya 3, subuh 3, 3 kali 5 baru 15. Dosanya banyak, istighfar mohon ampunan dikit. Baginda Nabi udah dijaga sama Allah dan juga dijamin diampuni oleh Allah, sebagaimana ayatnya berada dalam Quran surat Al-Fatah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
Nabi kalau ada dosa sudah diampuni oleh Allah yang dulu-dulu. Bahkan kalau sebelum ayat itu turun dan kemudian Nabi Muhammad melakukan dosa yang berikutnya, andaikan dilakukannya juga sudah diampuni. Kalau kita kagak ada jaminan itu, kita diperintah untuk mohon ampunan kepada Allah. Nabi ngasih contoh sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Riwayat lain 100 kali Nabi Muhammad mohon ampunan kepada Allah. Gak apa-apa hadirin wal hadirat, kita baca sholat baru 15 kali, nanti malam kita bangun diperbanyak istighfar. Kalau ibu bapak pegang tasbih sambil baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 1 kali putaran itu sudah 100 kali. Insya Allah udah bisa intibak mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita istighfarnya itu habis sholat, namanya sholat fajar, kita istighfar disertai dengan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ada tasbihnya, ada istighfarnya, dibaca 100 kali ba'da sholat yang disebut sholat fajar. Ini untuk mencontoh Nabi. Kalau sudah kita istighfar kepada Allah bakal diri kita sendiri, kemudian perintahnya Nabi kita Muhammad dan juga perintah Allah, kuban wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Diperintah untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang mukmin dan mukminat. Abah kita mukmin mukminat, ibu kita, termasuk yang saat ini kita tuju almarhumah istri dari guru kita Ustaz Amir, itu adalah seorang mukminah. Mungkin tidak ada hubungan dengan keturunan dengan kita, tapi punya hubungan. Beliau adalah seorang mukmin dan seorang mukminat yang diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampunan kepada Allah. Ini adalah orang yang sudah punya kalimat la ilaha illallah, mohon ampunan bakal dirinya dan mohon ampunan untuk orang mukmin dan mohon ampunan untuk mukminat. Dan saat ini perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya yang paling istimewa luar biasa ini adalah guru kita Ustaz Amiruddin. Kenapa? Disebutkan dalam hadis ayyumah ra'atin matat wa zawjatuha radin anha fadakhalat jannah. Di mana ada seorang istri Allah takdirkan wafat duluan, kemudian suaminya ridha, insya Allah Allah langsung berikan jaminan dia masuk surga. Ibu mau pengen masuk surga? Bu, kalau pengen mau duluan. Suaminya ridho semua, insya Allah. Tapi semua itu takdir Allah, ketentuan Allah. Hadirin wal hadirat, semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah. Pembacaan surat Fatihah kita, Yasin kita, zikir kita, semua kita niatkan untuk almarhumah, menjadikan asbab almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni kesalahannya, dan juga diterima iman Islamnya dan amal solehnya. Dan insya Allah kita yakin makbarahnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Mungkin ini saja karena waktu Isya telah tiba. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi na'mahu wa bimanzila ya rabbana alhamdulillah min mawlid jalali wa dhikril karim wa dhim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil waqtil wahyin wa fil mala'i ala ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim. Allahumma halana min qawli la ilaha illallah wa sabbahna subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa rasila wa barakatan shamila wa sadaqatan mutaqabbalah mudihan wa jumma ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillah Muhammadin abdullah sallallahu alaihi wasallam.
ولأبوابهم وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وأهلك منهم وصحابة أجمعين وإلى أرواح من الأنبياء والشهداء والصالحين خصوصا من غير الجنان وجمع سريتنا يا بعدده وإلى أرواح من اجتمعنا بسبب خصوصا إذا هي المرحومات أن الله يغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وتجاوز عن سيئاتها اللهم مثل ذلك والعفو ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا والذوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر لهم ما سوف ذلك منا إليهم واجعل النار يسعى ويتلاوى إليهم اللهم انقلهم من ذكر الروض إلى جنة الخلود مع المقربين الشهود وركع السجود والمغفرين كبرهم إنك كريم رحيم ودود اللهم ارسل في قبورنا روحا وعناء وستر الله بشارة أمان في رفعنا وعن سيدي ولد عدنان برحمتك يا أرحم الراحمين آمين منا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيظا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina wa ghaibina wa unsana wa dhukurina wa saghirina wa kabirina. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa fatna wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masa'ibid dunya wad din. Allahumma aslihna wal muslimin waslihna wal muslimin waslihna wal muslimin waslih man fi salati bi salatul islami wal muslimin wa la tudrikna wa hlik man fi halaki salatul islami wal muslimin. Allahumma hliki a'da'ad-din, Allahumma hliki a'da'ad-din, Allahumma hliki a'da'ad-din, Allahumma hliki al-yahudiyya wa nasara kafiratal musyrikin wa sa'iri a'da'ad-din. Allahumma la tumakkin a'da'ina wa la minna wa la tusallitkum alaina bidunubina fa ya 'ain sad unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairul raziqin wahdina wa najina minal qawmil kafirin wahdina wa najina minal qawmil musyrikin wahdina wa najina minal qawmil munafiqin. Allahumma qawwil Islam wal iman minal muslimin wal muslimat khususan alladzina yahduruna fi hadzal masjid an-nur. Allahumma la tad'a fi majlisina hadza dhanban illa ghfartahu illa farajtah maridan illa shafaitah daynan illa qadaitah hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana bi haqqil fatihah bi nuril fatihah barakatil fatihah karamatil fatihah wa bi syafaatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang berdoa semoga apa yang telah kita berikan pada kesempatan ini Allah terima semuanya dan sampaikan untuk almarhum. Sedikit info, insyaallah malam Ahad kita akan mengadakan khutbah Quran dan sama kita mendoakan almarhum. Kemudian tanggal 28 Oktober sholat subuh berjamaah sama kita hampir selalu kita mendoakan almarhum. Kenapa demikian? Karena mereka yang sudah duluan
pulang ke rahmatullah, mereka sangat menunggu kiriman-kiriman dari kita. Itu sebabnya di sini bisa disebut agak sering mengirim seperti itu. Saya mungkin ini sedikit sekedar rasa ya. Baru kali ini saya merasa memang iya, baru kali ini begitu pulang, iya kemarin bersama, sekarang dia ditinggal sendiri, tinggal nunggu kiriman dari yang masih hidup. Mungkin yang lain juga bisa merasakan itu. Ternyata rupanya banyak yang merasakan itu. Nah, sebelum kita nanti dikirimin doa, kita mendoakan kepada mereka. Sekali lagi atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf hanya waktu Isya tinggal ya saatnya tiba yang sholat Isya, nanti habis Isya adanya dibagikan anak kadarnya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.